Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat Nabi masalahnya, Pak, kita lihat dari kecil Nabi tidak pernah melihat bapak. Apa ada riwayat Nabi mengeluh? Tidak. Tidak ada riwayat Nabi mengeluh meninggal sejak kecil. Tidak pernah dia lihat bapaknya. Menjadi anak yatim itu masalah. Tapi bagi Nabi itu kecil dibanding dengan masalah memutuskan diri dengan pekerjaan, libatkan diri dengan Quran. Nabi tidak keluhkan itu. Masih kecil Rasulullah berpisah dengan ibunya. Tidak ada riwayat Nabi mengeluh. Tidak pernah Nabi sampaikan sama Allah, ya Rabb, kenapa kau ambil bapakku? Kenapa kau ambil ibuku? Saya masih kecil. Tidak pernah. Meninggal lagi kakeknya. Bapak, ibu, kakek, semua ini berperang sekali menjadikan Muhammad menjadi orang yang sukses. Ternyata, Pak, dicabut semua oleh Allah. Rasul tidak mengeluh karena Rasul diberi ilmu oleh Allah. Itu masalah kecil. Diboikot Muhammad, diusir Nabi Muhammad, dan keluhan-keluhan fisik luar biasa, tapi tidak pernah diabadikan dalam Al-Quran. Dan sesuatu yang diabadikan dalam Quran, Pak, pasti peristiwa penting. Ini dokumen resmi dari Allah, dokumen langit. Allah abadikan, keluhan manusia yang paling mulia adalah keluhan ketika manusia tidak mau terima Quran. Mari, Pak, ya, kalau belum dijadikan Quran itu kenikmatan di rumah kita, mengeluhi sama Allah, mengeluhi. Kalau ya jatuh sakit itu masalah, tapi belum pantas dikeluhkan. Paceklik mengeluh, tapi itu kecil. Keluhan yang paling besar, masalah paling besar ketika manusia tidak cocok dengan Quran. Coba bayangkan, ya, ketika ada manusia tidak cocok dengan Quran, tidak nikmat dengan Quran, tidak bahagia dengan Quran, ada masalah dalam hidupnya itu. Kata para ulama, Al-Quran itu bagaikan kunci, dan hatinya manusia adalah gemboknya. Gembok, antara kunci dan gembok, dia harus saling membutuhkan satu paket. Iya. Maka tiada kunci tanpa gembok, tiada gembok tanpa kunci. Maka manusia dengan hatinya, hidupnya, pasti dia butuh Quran. Karena kalau ada orang yang tidak butuh Quran, maka hatinya itu dianggap sudah mati. Maka itulah mayat yang berjalan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul iza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, segera kalian, jangan tunda-tunda, penuhi panggilan Allah, penuhi panggilan Rasul. Iza da'akum, untuk apabila kalian dipanggil kepada itu, lima yuhyikum, kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Apa yang menghidupkan di sini kata para ulama? Al-Quran. Maka Al-Quran itu diajak kita untuk menghidupkan hati, menghidupkan hati. Maka orang yang menerima Quran hidup hatinya. Orang yang tidak menerima Quran maka mati hatinya. Itu dimaksud dengan mayat yang berjalan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, ya? Coba hidupkan hati kita. Dengan apa penghidupnya? Bukan dengan makanan, bukan dengan minuman. Maka dihidupkan hati itu sirami dengan Quran, sirami dengan
Al-Quran. Sirami dengan apa? Sirami bacaannya, sirami tadabburnya. Nah, lanjut. Ini keluhan Rasulullah SAW. Nah, lalu di sini Pak, setelah Rasulullah menyampaikan keluhannya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Dan demikian itu Muhammad, kami adakan setiap nabi aduan, itu ada musuh. Ada musuh. Dari mana musuh itu? Minal mujrimin, dari orang-orang yang durhaka, bermaksiat, pendosa. Apa artinya Pak? Muhammad, sabar saja. Sabar saja. Bukan cuma kamu yang dapat begitu. Ketika kamu menjadikan Quran ini mahjura, tenang saja. Bukan cuma kamu, nabi-nabi sebelummu begitu juga. Kamu punya musuh, nabi sebelummu juga punya musuh. Setiap nabi ada yang menghadapinya Pak. Namanya kaum mujrimin. Kaum mujrimin. Kalau kita ambil pekerjaannya Nabi hari ini, bawa Quran, berdakwah, pasti ada hadir ini Pak. Tidak akan terputus ini. Ini kaum mujrimin sampai hari kiamat. Tapi orang yang melanjutkan pekerjaannya Nabi, para orang-orang yang kokoh di atas keimanan, di atas ketaatan, ini selalu bertemu ini perang yang tidak pernah ada habis sampai kiamat. Sampai kiamat. Perang abadi Nabi wal mujrimin. Nabi, mujrimin. Satu paket Pak. Satu paket. Tidak ada nabi tanpa musuh. Tidak ada nabi tanpa musuh. Tidak ada orang yang terlibat dalam dunia dakwah kecuali pasti ada musuh. Untuk apa? Supaya dakwah ini dipertegar bangunannya, diseleksi oleh kaum mujrimin. Karena itu kaum orang-orang yang terlibat dalam dakwah. Apa itu dakwah? Bawa Quran, bawa hadis. Tidak ada dakwah tanpa Quran, tidak ada dakwah tanpa hadis Pak. Kalau ada orang ceramah tanpa Quran, tanpa hadis, bukan pendakwah namanya, pendongeng. Itu yang bikin lucu itu, pelawak. Itu yang bikin lucu. Dan ini yang disuka orang karena hawa nafsu. Sering saya tanya Pak Ustaz, saya bilang ibu-ibu di sini yang lucu-lucu beda. Saya bilang kalau mau yang lucu pun salah telepon ke ini. Saya ini bukan pelawak. Dan coba tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran yang bikin lucu. Seandainya Quran itu adalah agama ini lucu Pak, maka dominan Quran dan hadis adalah lucu. Tapi coba tunjukkan ayat mana sampai ayat mana yang ada kata lucu. Tidak. Karena itu beragama bukan main-main dengan dilucu-lucuin. Semakin melucu semakin keluar dari konteks itu. Ya, kalau ada penceramah bikin lucu Pak, dipastikan tidak pakai ayat. Pasti tidak bisa pakai ayat. Ya, karang sendiri. Karena hanya dengan dikarang baru orang bisa lucu. Jadi setiap nabi Pak apa? Punya apa? Adu. Punya adu. Adu itu namanya mujrimin. Bisa kaum mujrimin adu. Ada nabi, ada adu. Ada nabi, ada adu. Bapak mau mengambil pekerjaannya nabi berdakwah, jangan kita takut dengan adu. Likulli nabiyyin adu wasyayatin wal ins wal jin. Bahkan musuhnya nanti adalah jin, al-insi wal jin. Dan sama-sama ini yuhi ba'duhum ila ba'. Kerjasama Pak antara setan jin dengan setan manusia.
saling membisikkan dan saling menopang. Zukhrufal qawli gurura, supaya diperindah yang buruk itu dikasih indah-indah. Nah, dan ada hikmahnya, Pak. Allah punya hikmah besar. Kenapa disiapkan Nabi itu musuh? Karena pekerjaan ini pekerjaan pilihan dan tidak sembarang orang masuk. Coba kalau tidak ada musuhnya, Pak, semua orang enak di sini dalam dunia dakwah. Pekerjaannya Nabi, ya rusak ini dakwah karena semua orang mau masuk di situ. Tapi kalau diseleksi ada musuh, tidak sembarang orang bertahan dalam dunia ini. Tidak sembarang bertahan. Kenapa? Digoncang oleh musuh. Siapa musuhnya? Satunya adalah mujrimin. Dan Allah hibur Muhammad ini. Muhammad hanya engkau cengeng. Bukan cuma kamu yang hadapi, memperlakukan Quran ini mahjura. Bukan cuma kamu. Semua nabi sebelummu menjadikan kitab-kitab Allah diturunkan kepada mereka sama. Hari ini, Pak, ada orang yang menjadikan Quran mahjura, itu musuh kita. Musuh kita. Lalu Allah tutup di sini. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Muhammad, cukup kepada Allah kau berharap hidayah. Allah punya hidayah ini, Allah yang memberi, bukan kamu. Makanya kecewa kalau dakwahmu ditolak. Jangan kecewa kalau jamaahmu tidak bertambah. Jangan kau sedih kalau kau undang orang tidak hadir. Karena bukan untuk kamu, untuk dia. Yang kau sedih kalau kau ceramah baru orang pergi semua, tidak apa-apa. Bukan kamu yang gagal. Yang gagal itu orang. Karena kau sudah datang dia pergi.